Erik, kau rupanya, geram Gary. Kenapa kau selalu merusak rencana aku, brengsek? Erik melepas jaketnya. Dia berjongkok di sisi tubuh Rihanna yang tergeletak di atas tanah bersalju. Tidak peduli dengan suara Gary yang menyambut dan mengumpatnya. Dia menyelimuti Rihanna dengan jaketnya, lalu mengangkat dan memeluk tubuh bagian atas Rihanna. Wanita itu terlihat sangat lemah. Rasa geram tidak pelak memenuhi dadanya. Dia memicing tajam ke arah Gary dengan gertakan gigi yang bisa didengar Rihanna. Erik, panggil Rihanna. Suaranya lemah dan serak. Iya sayang, aku di sini. Kau akan baik-baik saja. Aku di sini. Maafkan aku. Maaf, aku terlambat sayang. Racau Erik seraya mengusap wajah dan rambut Rihanna. Bau tidak sedap dari tubuh dan mulut Rihanna tidak lelaki itu pedulikan. Ana, suara seorang laki-laki yang familiar kembali masuk ke telinga Rihanna. Minggir, lepaskan putriku. Iwan berjongkok di sisi Rihanna dan berusaha merebut putrinya itu dari dekapan Erik. Alis Rihanna menyatu. Putriku, siapa orang ini? Batin Rihanna. Dia anak Anda, tapi dia juga istri saya, ibu dari anak saya. Tegas Erik tidak mau mengalah. Tapi kalian sudah bercerai, balas Iwan. Kedua lelaki bersih tetap walau tidak terlihat jelas karena gelapnya malam. Namun Deb bisa merasakan kebencian pada aura Iwan yang berjongkok di sisi lain Rihanna. Erik, kau sangat pintar. Setelah tidak bisa menggunakan putriku, kau kembali mendekati putri Iwan? Suara Gary menggema. Papa masih hidup? Batin Rihanna berucap. Dia benar-benar syok. Rihanna berusaha mengangkat matanya, ingin melihat laki-laki itu, yang dikatakan sebagai ayahnya. Ia masih tidak bisa mempercayainya. Jadi orang itu mengatakan yang sebenarnya? Papa masih hidup? Erik kembali melihat Gary dengan kegeraman, melihat jelas di matanya. Demikian juga ayah kandung Rihanna itu. Namun lelaki parubaya itu juga menyiratkan kebenciannya kepada Erik saat ia kembali berpaling dan menatap mantan suami putrinya itu. Rihanna sudah tahu semuanya, Erik. Dia sudah tahu. Rihanna, apakah masih mau bersama laki-laki macam dia? Lanjut Gary. Ana, sayang, aku tidak tahu apa yang si brengsek itu katakan kepadamu. Tapi percayalah, sayang, aku gerep. Iwan mengambil alih paksa putrinya dari pelukan Erik. Ayah Evan itu tidak menyerah. Dia tetap tidak melepas tangannya dari wanita itu. Lepas, kau tidak berhak menyentuh putriku. Sambar Iwan, suaranya terdengar keras dan lantang. Gary mengerjak. Dia mendengar suara familiar. Oh, Iwan, kau juga ada di sini? Baguslah. Tawa Gary yang memuakan itu terdengar. Masih berdiri di depan senjata yang ditodong ke arahnya, lelaki itu tersenyum. Kau tahu dari mana aku sadar bahwa kau masih hidup, Iwan? Dari mantan menantumu. Ya, kalau saja dia tidak memakai sahammu untuk menggulingkan aku dan Lady Anvil, mungkin sampai sekarang aku tidak akan tahu kalau kau masih hidup. Tapi ya, itu bagus juga. Mau sampai berapa lama kamu bersembunyi dari putrimu? Seumur hidup? Dia sudah kehilangan ibu dan adiknya sejak kecil. Dia punya ayah, tapi ayahnya... Lanjut Gary. Karena tidak ada lagi suara lain di hutan itu, dan hanya suara jangkrik, kata-kata Gary menjadi jelas tertangkap setiap telinga yang ada di sana. Mata Erik melebar. Dia terkejut mendengar perkataan ayah Stanley itu. Lelaki itu memandang Iwan lalu menggeleng. Mr. Santosa, aku akan membayarnya, Erik, desis Iwan. Pak Iwan, Erik benar-benar tidak tahu kalau Anda masih hidup. Karena itu, aku tidak pernah mempercayaimu. Dulu kau memperkosa putriku dan membuangnya layaknya sampah. Lalu tiba-tiba kau mengejarnya lagi. Aku sudah curiga, tapi baru sekarang aku tahu kau tidak lebih baik dari ibumu. Potong Iwan. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda nanti, tapi sekarang Anda butuh pertolongan, ujar Erik.
Aku yang akan merawat putriku. Singkirkan tanganmu. Tidak, saya sudah kehilangan dia sekali. Saya tidak akan kehilangan dia untuk kedua kali, tegas Erik. Sampai kapanpun putriku tidak akan kembali pada laki-laki sepertimu. Air mata seakan telah kering dari mata Riana. Wanita itu hanya bisa memejamkan matanya dan mendengar semuanya. Hatinya perih, teramat perih, benci. Ia sangat membenci dirinya sendiri karena masih mencintai ayah putranya ini. Selama ini ternyata aku sangat bodoh. Ayahku membohongiku dan Erik menipuku. Lirih Riana di dalam hatinya. Ma, kenyataan apa ini? Gerep. Iwan menarik Riana ke arahnya sekuat tenaga. Dia memeluk putrinya posesif dan memberikan tatapan tajam membunuh pada mantan suaminya putrinya itu. Lepaskan tanganmu. Dev menyentuh pundak Erik. Lelaki itu menggeleng, meminta Erik untuk tidak lagi berebut dengan ayah Riana. Walau berat, Erik akhirnya melepaskan tangannya. Tubuh Riana sekarang berada dalam pelukan ayahnya. Nak, maafkan papa. Semua ini karena papa. Maafkan papa, sayang. Suara Iwan terdengar serak dan sangau. Lelaki itu membelai wajah putrinya dengan air mata yang menetes tanpa ia minta. Riana bergeming. Otak dan tubuhnya terlalu lelah memikirkan semua ini. Jika saja tubuhnya saat ini kuat, ia ingin berlari menjauh dari kenyataan yang membuat hatinya serasa diremas-remas. Mata Erik tidak lepas menatap Riana. Tangannya terkepal hingga buku-buku tangannya memutih. Berpisah dari Ana lagi? Tidak, kau tidak akan membiarkan itu terjadi. Semua yang aku lakukan adalah demi Ana. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku, walaupun itu adalah ayahnya. Erik meneroboskan tangannya ke bawah tengkuk dan paha Riana, lalu menarik tubuh wanita itu ke arahnya begitu cepat, hingga Iwan tidak sempat menghindar. Erik, kembalikan putriku. Iwan melangkah maju, tapi Dev lebih dulu menghalangi. Erik maju beberapa langkah dan berhenti di bawah sinar bulan. Mata dan mulutnya seketika terbuka lebar saat melihat kondisi wanitanya saat itu. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan memandang Gary yang hanya berjarak beberapa langkah darinya. Gary, berani sekali kau menyentuh istriku. Dev dan Iwan tersentak kaget mendengar Erik tiba-tiba berteriak dengan suara keras penuh kegeraman. Keduanya mendekati Erik dan melihat Riana. Mata mereka serentak membola. Gary, kau bajingan. Iwan melangkah cepat. Ia merampas senapan dari tangan salah satu anak buah Konrad itu dan mendekati Gary. Dak. Dua pukulan menggunakan popor stok gagang senjata mendarat ke rahang Gary. Mulut laki-laki itu menyembur darah segar. Dasar biadab. Lagi, popor itu mengenai pipi dan rahang Gary dengan keras. Gary mengokang senjatanya. Jatuhkan senjatamu atau aku bunuh anak ini. Dinginnya. Seorang wanita yang duduk di lorong pejalan kaki di pinggiran kota London tanpa menggosok telapak tangannya dan menghembuskan hawa. Uap yang keluar di setiap wanita itu menghembuskan nafas, menunjukkan betapa rendahnya suhu udara saat itu. Dia menarik kardus dan memeluk dirinya sendiri untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Sarung tangan yang membungkus serta jaket yang menyelimuti sepertinya masih tidak mampu mengusir dingin. Beralas koran, ia duduk bersama para gelandangan dan pengemis. Wanita itu meringis melihat keadaan sekitarnya, tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam situasi seperti ini. Tidak memiliki tempat berteduh ataupun uang untuk mengisi perutnya yang lapar. Beberapa hari lalu, dia baru saja mendarat di bandara Heathrow. Ia menghubungi keponakannya, namun hanya sebuah pesan penolakan yang ia terima. Dia berusaha menelpon temannya, tapi juga tidak mendapat balasan. Dari berita televisi, barulah dia mengetahui apa yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mungkin berterus terang jadi gembel berterus-terusan. Dari berita televisi barulah dia mengetahui apa yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mungkin terus-terusan jadi gembel begini. Aku adalah Wendy Bianchi, CEO Liquor Indonesia. Aku tidak bisa kalah seperti ini.
tidak bisa. Hei, minggir, ini tempatku. Wendy terkejut dan seketika mendongak. Seorang lelaki berwajah kotor dengan baju yang sangat lusuh, ditambal sana-sini ditambah bau tidak sedap yang menyeruak dari tubuhnya tiba-tiba datang mengusirnya. Enak saja, aku yang duluan di sini. Dasar kau gembel bau. Apa kamu bilang? Hei, kamu juga gembel sialan? Sentak lelaki itu tidak terima dan mengambil perhatian banyak gelandangan yang ada di sana. Aku bukan gembel, aku CEO. Pemilik Petrol Universal adalah iparku dan artis Lily adalah keponakanku, ucap sombong wanita itu. Gelak tawa memenuhi seluruh lorong. Wendy melihat ke sekelilingnya dan geram dengan geram. Apa kalian tertawa? Hah? Hei, nyonya CEO dan ipar pemilik Petrol Universal, lihat dirimu. Kalau bermimpi jangan terlalu tinggi, seru seorang gelandangan yang duduk di sisi lain jalan lorong itu sambil tertawa mengejek dan diikuti oleh yang lainnya. Kalau kau punya orang kaya, keluarga kaya, kamu tidak akan berada di sini berebut tempat denganku, gembel jalang sialan. Kau yang gembel jalang sialan, brengsek, amuk Wendy sambil berdiri dan mendorong lelaki yang berdiri di depannya itu. Hei, kau mendorongku? Iya, aku mendorongmu. Pergi dari sini bodoh. Lelaki itu menggeram, menampakkan gigi-gigi kuningnya yang entah sudah berapa lama tidak dibersihkan. Lelaki itu balas mendorong. Buk. Tubuh Wendy membentur dinding lorong. Tidak terima, Wendy kembali maju dan mendorong lelaki dengan janggut lebat itu. Kurang ajar, kau perempuan jalang? Kamu pikir aku tidak akan membalasmu lebih sakit hanya karena kau wanita? Hah? Lelaki itu mengambil satu langkah lebar. Kerap. Tangan besar dengan sarung tangan yang bau dan sangat kotor menarik jaket mahal yang dikenakan Wendy dan membawanya ke tengah jalan lorong. Lalu, bruk. Tanpa mengurangi kekuatannya, lelaki itu mendorong Wendy ke jalan. Ibunda Elena itu meringis. Lututnya berantuk vaping dengan keras, tangannya pun terasa ngilu karena menahan berat badannya saat terjatuh. Ia memutar kepalanya menatap bengis laki-laki itu. Kau gembel bajingan, brengsek, umpat Wendy. Tidak terima dengan umpatan wanita itu, lelaki itu kembali menarik Wendy agar berdiri. Ulangi sekali lagi kalau kau berani, tantang lelaki itu. Dari mulut laki-laki itu mengeluarkan bau busuk menerpa wajah Wendy. Wanita itu refleks menutup mulutnya. Kau berani menghinaku? Amarah lelaki itu memuncak. Teman-teman, dia menghina kita. Serta merta para gelandangan itu berdiri. Mereka berjalan mendekat. Mata Wendy melebar. Dia mengerjap takut. Ia memberontak, berusaha melepas tangan laki-laki itu dari kerahnya. Lepas, bentak Wendy. Ia memukul tangan lelaki itu. Gagal, tangan laki-laki itu sangat kuat. Para gelandangan berkerumun di sekitar Wendy dan laki-laki itu. Bau tidak sedap yang sedari tadi Wendy tahan semakin menusuk. Kurang ajar, beri pelajaran pada perempuan ini, seru lelaki itu. Bro, Wendy dilempar ke tengah jalan. Dak, dak, dak. Tendangan demi tendangan menghujani tubuh Wendy. Tidak ada belas kasihan. Prit, hei, berhenti. Suara peluit dibarengi seruan seorang laki-laki beserta suara sepatu bot terdengar mendekat cepat. Polisi, lari. Para gelandangan berlari berampuran, berlawanan arah dengan suara petugas polisi tadi. Mata sayu Wendy seketika melebar, dia memalingkan wajahnya. Dua orang polisi berlari menghampirinya. Sial, tidak, aku tidak boleh tertangkap. Tidak boleh, gumamnya. Wanita itu berusaha berdiri, gagal, ia tidak bisa bangun. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia kembali berusaha, tapi gagal. Hei, kau terluka? Ayo ikut kami. Napas Wendy tercekat. Dia menatap horor kedua polisi itu. Digelengkannya kepalanya dengan cepat. Tidak, saya bisa sendiri.